Halo teman-teman, kembali lagi di channel Anjani Family. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang penasaran dengan cara pembuatan fried chicken yang renyah. Kali ini kita akan bahas dan berlatih bersama di lokasi pembuatan dengan orang yang berkecimpung langsung dan berjualan ayam goreng crispy. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar gimana cara penggunaan ayam crispy yang kriuk di luar dan lembut di dalam. Kita hari ini sama Pak Teguh. Ini Pak Teguh, nanti saya ngerepotin sehari ini ya Pak Teguh. Siap. Ini baru mau buka ya Pak Teguh? Iya, mau buka. Ini untuk lokasinya di mana Pak Teguh? Di Blancir, Lamongan Sari ini, Mas. Blancir, Lamongan Sari ya? Oke. Oke. Ayo Pak Teguh, kita mulai dulu. Siap. Setelah sampai di lokasi, Pak Teguh menyiapkan peralatan kerja sebelum gerai dibuka. Jadi nanti pas sudah mulai ada pelanggan, Pak Teguh bisa dengan cepat menangani pesanan dan tidak membuat pelanggan menunggu. Mulai dari alat penggorengan seperti kompor, wajan, sudip atau sutil, minyak goreng, kotak untuk melumuri ayam dengan tepung, baskom air untuk meredam ayam, sambal, saus, mika, dan yang lain. Nah, ini langkah pertama ketika kru Anjani buka gerai, mengeluarkan semua alat dan mempersiapkannya dan menata, sehingga nanti pas waktu penggorengan semuanya sudah tertata, sudah siap dipakai semua. Ini dikasih apa Pak Teguh? Sabun, Bapak. Biar apa Pak? Biar dia tidak hitam. Biar nggak hitam ya? Iya. Dan mudah. Ini cuma sekali ngasih atau nanti ngasih lagi kalau kering gitu Pak? Enggak, sekali. Besok kalau mau pakai, dipacking lagi. Oh gitu. Jadi nanti kalau udah dibersihin baru dikasih lagi ya Pak? Iya. Jadi ini wajannya dikasih sabun biar nanti pas dipakai dia nggak hitam-hitam. Dan setelah nanti mau tutup dibersihin biar kelihatan kinclong lagi guys. Oke, wajan sama kompornya udah siap. Ini ngeluarin apa ini Pak? Keluarin minyak, Pak. Minyak. Nah, ini untuk minyaknya sehari pakai berapa botol Pak? Kadang 2, kadang 4. Kadang Tapi 2, kalau kadang 4 kalau yang pas habis kita order 4.
Nah, selanjutnya ini ngeluarin tepung dan ayam mentah yang sudah dimarinasi untuk dipersiapkan. Ayam mentahnya dimasukkan ke dalam termos, nanti dikasih es, jadi tetap dingin, tetap beku, jadi nggak gampang bau. Nah, ini untuk ayam mentahnya. Nah, ini persiapannya udah hampir selesai semua. Waktunya untuk menggoreng ayam. Ini ayam yang udah dimarinasi dimasukkan ke dalam tepung untuk diaduk di dalam tepung agar tertutup dengan tepung. Ini ayam berapa ekor, Pak? Ini 2 ekor, Pak. Sisa kemarin yang 1 ekor. Tepung yang digunakan untuk menggoreng ayam ini juga sama dengan tepung yang digunakan untuk menggoreng kulit dan usus. Jadi tepung yang sudah dibumbuin dari produksi ini bisa dipakai untuk menggoreng ayam, usus, dan kulit. Ini ayam langsung diaduk dengan tepung. Ini tepung sudah dibumbui ya, Pak ya? Sudah, Pak. Potongan ayam yang sudah dimarinasi diaduk dengan tepung secara perlahan sampai seluruh bagian tertutup oleh tepung. Setelah merata, potongan ayam direndam dengan air dingin beberapa saat. Tujuan dari perendaman ayam di dalam air dingin ini adalah agar tepung lebih menempel ke ayam saat dilakukan pengadukan yang kedua. Setelah direndam, ayam diangkat dengan bakul seperti ini untuk memastikan tidak ada air yang ikut tercampur di dalam tepung. Setelah tidak ada air yang menetes dari ayam, masukkan ayam ke dalam kotak tepung untuk diaduk sampai bagian yang basah tertutup dengan tepung seluruhnya.
Proses selanjutnya adalah penggorengan. Potongan ayam yang sudah siap goreng dimasukkan ke dalam minyak yang panas satu persatu. Suhu minyak yang bagus untuk menggoreng ayam adalah sekitar 150 derajat dan proses penggorengan berlangsung hingga 11 menit sampai ayam siap untuk ditiriskan. Sambil menunggu ayam matang, Pak Teguh menyiapkan pelengkap seperti sambal bawang, saus barbeque, sambal bakar, dan sayuran timun.
Selain itu, Pak Teguh juga membersihkan gerobak yang kotor karena proses pengadukan ayam tadi. Ayam yang sudah matang ditiriskan sampai kering hingga tidak ada minyak yang masih menempel, supaya kerenyahan tepung tetap terjaga walaupun sudah disimpan agak lama. Setelah tiris, ayam harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam etalase. Selain untuk menghindari ayam tidak cepat lembek, juga agar kebersihan terjaga. Ayam yang sudah tertata rapi di etalase akan memudahkan menarik perhatian pelanggan dan memudahkan pelanggan untuk memilih bagian ayam mana yang ingin dipesan. Yang apa ini? Dada. Untuk menu baru geprek Anjani yaitu ayam bakar juga sudah tersedia di gerai Belancir teman-teman, dan hampir bisa ditemui di seluruh lokasi gerai Anjani di Semarang. Ayam yang sudah matang tadi diolesi dengan bumbu bakar, digeprek lalu disembur dengan api yang sedang hingga bumbu mengering, lalu ayam siap untuk dikemas.
setelah ini yuk kita coba ngobrol-ngobrol sama Pak Teguh sambil tanya-tanya kegiatan hari ini. Pak, maaf mengganggu waktunya istirahat ya Pak ya. Siap. Pak, ini tadi kan dari produksi ya, untuk pengambilan bahan ayamnya dari produksi langsung ya? Betul. Biasanya jam berapa Pak berangkat Pak? Biasanya kalau saya berangkat itu sudah jam 8:30. Jam 8:30 dari rumah. Jadi jam 9 sudah nyampe sini. Langsung lanjut. Prosesnya mempersiapkan prepare untuk ayamnya yang mau digoreng, terus ambil air, semuanya udah kita siap. Nanti tinggal kita persiapkan semuanya dengan baik. Itu nanti sudah persiapan dengan baik bahan-bahan yang sudah tersedia yang kita ambil dari produksi, kemudian segala macamnya kompor. Jadi begitu kita datang kita udah siap untuk bekerja ya. Betul. Untuk pelanggannya sendiri Pak, biasanya ada antrian itu mulai jam berapa Pak? Kalau antrian kita tuh biasanya udah pagi ya, sekitar jam 9, setengah 10 pas ibu-ibu pulang sekolah itu nganter anak-anak. Kan rata-rata pelanggan kita kan ibu-ibu ya. Pelanggan kita ibu-ibu, jadi misalkan setiap kali kita datang misalkan udah jadi belum gitu loh. Kadang kan misalkan kita telat, oh bapaknya kan terlambat gitu loh. Jadi anakku nggak mau makan kayak gini gitu akhirnya. Untuk daerah Blancir sini Pak, omsetnya udah lumayan ya Pak ya? Omsetnya alhamdulillah bisa sampai 6, kadang 7, tergantung situasional lah, misalnya ada bisa 8, 9. Untuk tutupnya sampai jam berapa Pak? Tutupnya kita tergantung ya, misalkan kita pada saat jam yang dikondisikan perusahaan, misalkan jam 8 ternyata kita masih ada barang yang harus kita jual, ya kita laksanakan sampai betul-betul kita habis kan gitu. Misalkan kalau kita jam 8 sudah begitu habis, tapi ternyata ada pelanggan yang masih mau minta gorengan Pak, ya kita gorengin sesuai kebutuhan. Iya, menyesuaikan ya. Pak Teguh bisa ceritakan Pak untuk proses penggorengan dari awal sampai akhir Pak? Oh gitu. Jadi yang pertama kita siapkan itu adalah ember beserta air. Itu nanti ayam itu kita masukkan ke dalam ke dalam tempat di mana itu nanti ada tepungnya. Kita aduk sampai rata, betul-betul bisa marinasi yang di dalamnya itu bisa sampai menyelimuti ayamnya, kemudian sampai kriwilnya udah bisa sampai sekiranya sudah cukup, begitu udah ada tanda-tanda kriwil, nanti kita masukkan ke dalam tempat air yang ada tandonnya itu, kita masukkan, kita tunggu sekitar berapa menit. Sembari kita tunggu berapa menit, kita persiapkan kompornya yang udah kita siapin, suhunya udah kita siapin. Soalnya kalau nanti kita satu-satu, kita nggak nyoba yang lain, nanti malah oh ini belum lah. Kita kerja satu, tapi kompor udah siap, ikannya, ayamnya udah siap. Nanti setelah suhu kompor itu sudah memenuhi syarat dari standar perusahaan, dan nanti ayamnya yang kita udah kita masukkan air, kita tiris lagi sampai titik airnya udah habis. Begitu titik airnya udah habis, kita masukkan ke dalam tepung lagi, kita aduk lagi sampai kriwilnya betul-betul tumbuh, kriwil tipis. Setelah waktunya nanti dari suhu, misalkan dari tempat kita ada suhu 160, sudah mencapai 160, ikannya kita masukkan ke dalam kompor. Oh ya, tadi kan saya sempat lihat Pak, itu ayamnya dipukul-pukulin. Itu tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya agar tepung-tepung yang menempel itu yang tebel-tebel bisa menurun. Oh gitu. Sembari itu juga bisa meratakan ke dalam ayamnya, itu tepungnya bisa rata gitu. Untuk proses penggorengannya Pak tadi 11 menit ya Pak ya? 11 menit. Itu udah pasti 11 menit atau mungkin menyesuaikan suhunya Pak? Kalau misalkan di tempat kita, misalkan kita gorengan pertama 2 ekor, nanti yang ditetapkan dari perusahaan misalkan banyak untuk 2 ekor suhunya bisa 11 menit. Misalkan kalau hanya 1 ekor suhunya menyesuaikan tergantung tingkat kepanasan dari kompor masing-masing gerai. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, sama-sama bercerita ya. Ini mau lanjut langsung kerja lagi Pak? Kerja lagi. Iya. Makasih Pak ya. Sama-sama Mas.
Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Pak Teguh dan kita sudah di penghujung video. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Gas tuh bang,